Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sempati, penuh inspirasi. Nah, sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Faira Kania Zahra dari kelas 7A. Nah, Bapak bisa diperkenalkan diri atau latar belakangnya Bapak di Pramuka? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Mujianto. Status saya di SMP 43 ini adalah sebagai Ketua Gudeg Putra. Kemudian selain di SMP 43 sebagai Pangkalan Gudeg 03047, Kak Muji ini juga aktif di Kuaran. Kuaran itu adalah pramuka tingkat ranting, tingkat kecamatan. Di situ posisi Kak Muji sebagai andalan bina wasanya. Kemudian di Kuarcap yang tingkatnya tingkat kota atau tingkat kabupaten, Lebih tinggi lagi. Pak Muji juga aktif di sana. Kak Muji ini sebagai Ketua Dewan Kehormatan, juga aktif di Pusdik, Pusat Pendidikan dan Latihan. Jadi Kak Muji sebagai pelatih di sana. Dan itu pun sudah Kak Muji tekuni cukup lama sampai sekarang. Begitu. Ya. Kalau dari Pramuka itu sejarahnya apa Pak? Karena sebelumnya saya ini kenal Pramuka tapi tidak terkenal terlalu dalam karena emang dari SD saya itu ikutnya itu Hizbul Wahton tapi rada mirip dikit gitu sama Pramuka. Ya, ceritanya gini, Pramuka ini sebetulnya aslinya itu kan berdirinya awal mulanya bukan dari Indonesia ya. Dulu itu bermula dari Inggris, negeri Inggris, yaitu dibawa oleh Baden-Powell. Jadi Baden-Powell itu adalah pendiri Gerakan Pramuka Dunia. Dialah yang merintis menciptakan pelatihan-pelatihan model kepemudaan yang akhirnya berkembang di lingkungan Eropa itu akhirnya oleh orang Belanda dibawa ke Indonesia ketika zaman dulu itu ya. Jadi ketika zaman sebelum kemerdekaan dibawa oleh orang-orang Belanda itu di Indonesia dan didirikanlah yang namanya itu Pathfindery gitu ya. Ya, itu hanya digunakan oleh pemuda-pemuda Belanda. Akhirnya merasa cukup baik dinilai oleh pemuda-pemuda Indonesia. Akhirnya pemuda Indonesia itu pengen sehingga mendirikan Pathfinder juga. Tapi karena dulu masih zaman penjajahan, oleh orang Belanda nggak boleh, nggak diizinkan. Akhirnya orang Indonesia mendirikan yang namanya Pandu, gitu ya, atau kepanduan. Nah, itu ceritanya. Setelah Indonesia mendekati merdeka, kepanduan akhirnya berkembang. Ya, banyak sekali kepemudaan yang membentuk pandu-pandu. Dan setelah Indonesia merdeka, ternyata makin berkembang lagi sehingga lebih dari 100 organisasi kepanduan itu. Tahun 1961 dinilai bahwa kepanduan yang cukup banyak itu kurang bagus. Akhirnya oleh Presiden dijadikan satu sehingga diberi nama Gerakan Pramuka tahun 1961. Tepatnya itu tanggal 14 Agustus sehingga tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka sampai sekarang ini. Dan satu-satunya organisasi yang boleh menjalankan kepanduan adalah hanya Gerakan Pramuka. Jadi seperti itu sampai sekarang. Oh, jadi itu emang munculnya Pramuka itu termasuk lama atau barusan, Pak? Sudah lama kepanduan ya. Kalau namanya Gerakan Pramuka itu tahun 1961. Kalau Sebagai tahun ini, organisasinya gitu. kalau tahun ini ulang tahun yang keberapa nih, Pak? Ke 63. Ya, udah ke 63. tua sih Ya itu. betul ya 63. Nah, kalau di SMPN 43 ini pramukanya itu dengar-dengar itu sering menang ya, Pak, ya lomba-lombanya ya? Ya betul, begini. Kita ini di Gudeg 03047, 048 yang berpangkalan di SMP 43 ini dulu memiliki dua pola pembinaan, ya dua. Yang pertama itu pembinaan pramuka wajib dan pramuka sukarela. Karena sekarang ini pramuka wajib sudah dibubarkan,
sehingga pembinaannya berada di Pramuka Sukarela atau Prangsub itu. Untung kita sekolah-sekolah lain nggak punya dua pembinaan, sehingga ketika pramuka wajibnya dihilangkan, akhirnya bingung harus bagaimana. Tapi sekolah kita karena sudah punya dua pola pembinaan, ada pramuka wajib, ada pramuka sukarela, akhirnya pramuka wajib ditiadakan oleh pemerintah, kita nggak kerepotan. Jadi yang berkeinginan menjadi anggota pramuka langsung bisa bergabung di pramuka sukarela. Jadi seperti itu. Jadi di 43 ini ada 2 pembinaan. Betul, dulu ya. Ya, sekarang masih ada. Yang sekarang ini pramuka sukarela ini aja yang dimunculkan karena pemerintah sudah berdasarkan permen dari Kemendikbud itu pramuka wajib sudah dihapus atau ditiadakan. Ya. Kalau dilihat-lihat dari pramuka sukarelanya SMPN 43 ini perkembangnya bagus atau malah jelek Pak setelah tidak ada pembinaan pramuka wajib? Pramuka sukarela itu adalah pramuka yang sungguhnya. Jadi kalau pramuka wajib itu sebetulnya adalah pola pembinaan yang diambil oleh seorang guru untuk mengembangkan kurikulum 13. Jadi kalau pramuka wajib itu sebetulnya bukan pramuka atau bukan anggota pramuka, tapi siswa yang mengembangkan ilmunya, kurikulum yang diperoleh dari kurikulum 13 dikembangkan dengan menggunakan metode kepramukaan. Jadi seperti itu. Jadi di pramuka wajib itu boleh nggak pakai baju pramuka ya nggak apa-apa. Ilmunya aja yang diambil digunakan untuk menguatkan kurikulum 13. Tapi karena sekarang kan kurikulumnya berubah. Ya, kurikulum merdeka kan. Akhirnya terkait dengan pramuka wajib juga dihilangkan, ditarik. Jadi seperti itu. Dan beruntung sekali lagi Gudeg Pangkalan SMP 43 ini sudah punya pramuka sukarela, sehingga yang pramuka wajibnya dihilangkan, ya silakan nanti bergabung menjadi anggota pramuka sukarela. Jadi pramukanya itu masih tetap berjalan. Tetap berjalan, iya. Kalau masih berjalan, biasanya kan banyak kegiatannya ya Pak ya. Contohnya itu biasanya setahu saya itu ada yang berkemah. Betul, ya. Terus belajar membuat simpul-simpul. Betul lah. Nah, selain itu kegiatannya apa lagi Pak kalau Ya, di pramukanya? kalau di pramuka sukarela yang jelas kegiatan rutinnya itu ya, itu kita selalu mengadakan perkemahan-perkemahan baik itu persami ataupun Dian Pinru. Dian Pinru itu gladian pemimpin regu yang diikuti oleh pemimpinnya, baik itu Pinrunya atau Wapinrunya, untuk dilatih manajemen sehingga dia punya kemampuan untuk mengatur memanage regunya. Itu Dian Pinru. Kemudian kegiatan rutin yang selalu ada itu adalah pengembaraan. Jadi tiap tahun mereka yang sudah memenuhi syarat, terutama sudah mencapai penggalang terap, mereka diharapkan bisa mengikuti pengembaraan. Cukup menyenangkan itu ya. Jadi mengembara, melakukan perjalanan jauh 3 hari 2 malam minimal. Jadi ketika di suatu tempat mendirikan tenda berkemah, besoknya bergerak lagi, berkemah lagi. Jadi seperti itu, cukup menyenangkan untuk melatih ya keterampilannya, kedisiplinannya, termasuk life skill-nya, keimanannya dan sebagainya. Nah, kalau berkemah kayak gitu tuh Pak, itu biasanya itu cuman kemah biasa atau lomba atau yang diadakan sekolah atau diadakan dinas? Kalau itu adalah program sekolah. Jadi bukan program sekolah ya, program gugus depan gitu ya. Jadi emang seru gitu. Betul ya. Kalau yang program-program lain yang berasal dari luar itu cukup banyak. Kita sering ikut. Ketika tahun 2000 berapa kemarin ya, 2018 mungkin sebelum Covid itu ada kegiatan LT3. Nah, kita yang sudah menang di LT2 tingkat ranting Bubutan, Kecamatan Bubutan kita menang. Akhirnya kita mewakili Bubutan lomba di tingkat kota LT3 itu, dan kita bisa memperoleh juara 2 regu putranya. Regu putrinya adalah juara 3. Hebat dong Pak. Ya, prestasinya betul, banyak ya, emang. Betul lah. Yang kita ikuti kebanyakan kita bisa menunjukkan prestasi seperti itu. Jadi nggak rugi kalau apa namanya, kalau join pramuka itu nggak rugi. Ya, kalau materinya juga. Siswa itu bergabung di pramuka ya,
itu sebetulnya banyak sekali dia manfaat yang dia peroleh. Kenapa? Karena ada 3 hal yang diinginkan di dalam kepramukaan atau yang dituju. Pramuka itu ada 3 hal. Yang pertama adalah karakter ya. Jadi dia akan terbentuk karakter yang bagus, itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai kebangsaan, ya, nilai kepatriotismenya, maka akan tertanam. Dan yang ketiga adalah life skill-nya, kecakapannya. Jadi tidak semua organisasi itu bisa memberi pembinaan 3 hal ini. Hanya di gerakan pramuka lah 3 hal ini bisa diterapkan dan diharapkan bisa tercapai bagi peserta didiknya. Jadi seperti itu. Yang join pramuka di SMP 43 kan banyak ya Pak ya. Mungkin boleh disampaikan pesannya buat muridnya Bapak Ya, gitu. Pesannya biar makin semangat gitu betul Pak. ya. Jadi begini, saya manggil adik-adik ya nanti ya. Adik-adik untuk yang mau join bergabung di Pramuka Sukarela, supaya betul-betul punya semangat, punya kemauan dari diri sendiri. Dan harus didukung oleh orang tua. Ya. Kenapa? Karena itu tadi Pramuka Sukarela atau gerakan pramuka itu memiliki 3 tujuan yang cukup bagus ya. Satu, membentuk karakter, yang kedua menanamkan jiwa patriotisme atau kebangsaan, yang ketiga adalah life skill atau kecakapan hidup yang akan diterapkan di dalam pembinaan kepramukaan. Sehingga kalau dia betul-betul matang, bisa sampai cakapan ramunya, rakitnya, terapnya, bahkan ke Garuda yang kemarin baru kita lakukan ya. Insya Allah akan terbentuk betul ya 3 hal itu. Karena itu saya minta ayo bergabung untuk memunculkan jiwa patriotisme, karakter, dan life skill-nya. Jadi seperti itu, bergabung aja di Pramuka Sukarela gitu ya. Nanti kalau seumpama nih ya Pak ya, contohnya Kak Ayesha ini, kalau seumpama udah lulus dari SMPN 43 kan belum tentu ya Pak ya mau join pramuka lagi atau enggak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau seumpama sudah tidak join pramuka lagi di sekolah baru, apakah life skill-nya itu masih dapat atau sudah menghilang gitu aja? Kira-kira nih Pak. Iya, sangat tergantung dari peserta didiknya ya. Artinya gini, bahwa pendidikan kepramukaan itu kan dimulai dari tingkat yang paling rendah adalah siaga kan gitu kan ya. Kemudian penggalang. Setelah penggalang apa? Penegak. Kemudian di atas penegak adalah pandega. Nah, penegak ini kan biasanya gudep-gudep berada di tingkat SMA. Nanti bergabung aja di tingkat SMA. Di sekolahnya di SMA berusaha untuk bergabung di pangkalan yang ada di situ sehingga tetap berkembang, kepramukaan tetap berkembang, tidak putus, penggalang selesai gitu ya. Biar nanti ada generasi selanjutnya gitu. Betul ya. Terima kasih ya Pak. Sekarang Iya, lanjut ke Kak Agnesha. Perkenalan diri dulu Kak sama latar belakangnya kalau ikut ekskul pramuka. Baik, sebelumnya kenalin dulu ya, namaku Nina Ayesa, biasanya dipanggil Ayesa dari kelas 9B. Ya, aku emang join Pramuka Sukarela dari kelas 8. Itu Kak mau nanya, ini apa itu Kak? Yang kayak selempang itu apanya? Oh, ini namanya lencana atau TKK, tanda kecakapan khusus. Itu dimana kita misal udah melakukan penjahit ya. Kita udah melakukan penjahit, berarti kita nanti akan dapat tanda kecakapan penjahit. Seperti yang mana ya? Mana? Di sini. Yang di sini. Jadi itu penghargaan. Ya, penghargaan. Jadi termasuk anak beruntung dong. Iya, alhamdulillah. Nah, kira-kira kan pas awalnya di kelas 8 itu kan pasti pilihan ekskulnya kan banyak ya atau SAS-nya ya. Kenapa milihnya harus pramuka? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa tertariknya itu ke pramuka? Karena aku ngelihat dari Pramuka di 43 ini sudah meraih banyak kejuaraan gitu ya. Itu yang membuat aku tertarik buat join ke Pramuka. Awalnya ragu sih, kayak seru nggak ya? Tapi banyak teman-teman yang ayo dong join. Jadi ya akhirnya aku mutusin buat join juga. Nah, kira-kira pas udah join itu seru atau enggak? Atau malah bosen kan pendapat orang beda-beda gitu kan? Kalau pendapatku sih seru banget ya, apalagi aku kan calonkan diri sebagai Pramuka Garuda, dimana aku kemarin baru saja pengembaraan ya yang 3 hari 2 malam itu, tepatnya pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli.
Pengalamannya banyak ya? Iya. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya saat ikut pramuka? Oke, jadi yang pengembaraan kemarin itu Hmm. kan 3 hari 2 malam ya. Ya yang di hari pertama itu kita naik, aku naik wirawiri dari sekolah menuju ke kandangan, terus jalan sekitar 4 atau 6 kilometer ke masjid yang ada di situ. Terus kita sholat dulu lah ya. Terus Ya. lanjut ke Polsek Kelakar Santri. Itu kemah di situ untuk malam pertama. Terus malam selanjutnya kita menuju ke Koramil Kelakar Santri. Di situ kita dikasih makan siang. Itu beruntung banget sih. Jadi bawaan kita berkurang lah. Nggak sehari kan harus masak dulu. Jadi kayak nggak Iya. repot gitu. Terus lanjut kita ke Kuarcap. Kuarcapnya juga naik wirawiri ya. Nggak jalan lagi? Jalan tapi ke Oh, tempat wirawirinya. Pemberhentian wirawirinya. Terus ke Kuarcap buat bermalam di situ. jadi per malam itu emang tempatnya beda-beda, Kak? Iya, Ngetep di sana doang? beda-beda ya, beda-beda. Tadi pas jalan 5 sampai 6 kilometer itu apa nggak sakit gitu kakinya? Soalnya kalau 1 kilometer aja udah capek gitu loh, Kak. Kalau masalah kaki sih enggak ya, sudah kayak Biasa. masih oke lah. Tapi yang lebih itu karena bawaannya tuh banyak ya, pakai tas karier yang aku pakai yang 80 liter, jadi di Oh, punggung tuh berat banget ya. kalau kayak gitu emang terpaksa atau oh ya udah dibawa enjoy aja gitu? Dibawa enjoy aja sih, soalnya kan aku sama teman-teman juga saling menyemangat. Nah, kalau pas kegiatan pramuka itu kan pasti banyak ya, Kak ya. Iya. Nah, kira-kira yang paling favorit itu apa, Kak? Waktu aku ikut SCC atau Scout Camp Competition 2024 lalu, tepatnya pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Mei. Situ aku bisa ngelihat kehebatan anggota pramuka dari sekolah lain juga. Terus aku juga dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, terus juga aku dapat teman baru dari SMP 19 sama SMP Dharma Wanita. Enak dong punya teman baru, jadi Iya, temennya nggak cuman ini doang. iya. Oke. Kira-kira nih Kak, kalau seumpama ada peserta didik baru dari SMPN 43 yang mungkin pengen join pramuka, kasih semangat Kak biar tetap join pramuka gitu. Hmm. Oke, buat teman-teman pramuka aku dulu ya. Ya. Buat teman-teman pramuka yang sekarang ini tetap semangat, jangan menyerah karena perjalanan masih panjang. Oke. Terus ya diusahakan nanti di SMA atau di SMK-nya tetap menjadi praga ya, dilanjutkan pramukanya, jangan berhenti, jangan putus. Untuk adik-adik yang baru ya tetap semangat juga. Oke. Dan ya bisa ya join di pramuka karena di pramuka ini kalian akan diajarkan caranya untuk multi talenta, serba Oke. bisa, melatih kepemimpinan juga. Dan ya pokoknya bakal dapat pengalaman yang seru banget. Kemarin yang join pramuka itu dikit atau banyak? eh Sebenarnya aku kurang tahu sih, karena kan Oke. itu pratamanya ya. Iya, Tapi masih. dengar-dengar dari pratamanya sudah lumayan banyak sih yang daftar gitu. Iya Pak, beneran Betul banyak. ya. Oke. Kan data peserta Hmm. terbaru yang kemarin dikumpulkan oleh kesiswaan itu ada sekitar lebih kurang 120 berapa gitu ya. Itu total dari kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Yang Kalau baru. kelas 8 dan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu kan sekitar 52. Berarti kalau dikurangi itu kan hampir sekitar 70 anggota barunya nanti. Berarti lebih besar daripada tahun kemarin berarti ya. Mudah-mudahan dari 70 itu tetap berlanjut sampai dia bisa meraih tangkapan tertinggi Pramuka Iya. Garuda itu. Kalau emang banyak gitu Pak, materinya tuh pasti beda kan sama SMP, sama tingkat jenjang yang lain gitu, sama kelas 8, kelas 9. Itu materinya sama atau beda Pak?
Yang jelas kan di kepramukaan itu ada kurikulumnya ya. Oh iya. Ya, sekolah kan Tahun ada beda. kurikulumnya jelas beda. Jadi nanti eh, melalui kecakapan. Jadi kurikulum terendah itu adalah penggalang ramu. Ya, setelah dia mencapai penggalang ramu, maka berhak untuk melangkah ke penggalang rakit. Nah, di situ kan ada hal-hal yang harus dicapai. Nah, disitulah perbedaan-perbedaannya sampai dia ke terap, bahkan nanti sampai ke pramuka Garuda. Jadi seperti itu. Jadi terus dibimbing gitu ya Pak? Iya, jadi nanti Oke. dia akan bergabung ke regu yang sudah ada, bergabung dengan dengan kakak-kakaknya itu, kan dia akan mengawali mungkin dari penggalang ramu ya, maka Mulai dia akan dari mendapat yang paling materi rendah. penggalang ramu. Jadi seperti itu. Kalau kayak gitu biasanya tuh diseleksi apa langsung dipilih seenaknya aja gitu Maksudnya pesertanya atau gimana? pesertanya buat dapetin penghargaan Ya, gitu. jadi gini, pramuka itu adalah lembaga pendidikan loh ya, Ya, yang mungkin sekarang ini belum banyak dipahami. Bahwa pramuka itu adalah ekskul, itu sebetulnya kurang pas itu. jadi Karena pramuka itu adalah lembaga pendidikan, non formal, hanya namanya pendidikan non formal. Jadi di kepramukaan itu sama dengan sekolah sebagai pendidikan formal. Di pramuka kalau di sekolah ada kepala sekolah, di pramuka itu di gerakan pramuka di gugus depan itu ada kepalanya juga yaitu ketua gudep. Di sekolah ada wali kelas, di pramuka juga ada yaitu pembina satuan. Kemudian ada guru mapel di sekolah. Di pramuka ya ada yaitu pembantu pembina. Jadi seperti itu. jadi Bapak itu kerjanya nggak sendirian gitu, Enggak. bareng sama Iya, yang jadi lain. pembina yang aktif Oke. di sekolah kita, kalau putra itu strukturnya ya, Mm. Kak Muji ini sebagai ketua gudepnya. Kemudian pembina yang lain, pembina satuannya lah Kak Ari. Kak Ari ya, yang tahu ya Kak Ari itu ya. Tahu Pak, Kak Ari Insya Allah. Susanto itu. Oh, Kemudian dari luar juga ada, yaitu pembantu pembinanya Kak Yuda kalau yang putra. Kalau yang putri, ketua gudepnya di SMP kita ini adalah Kak Mutia. Pembina satuannya adalah KAC, ini KAC, guru KAC ya. KAC kemudian dari luar adalah Kak Dinar. Itu jadi 6 orang inilah yang berkecimpung menggerakkan Gudep 03047 dan 048 atau Gudep Putra dan Gudep Putri yang ditangani oleh 6 orang itu ditambah dengan Bapak Ibu guru yang lain kalau ada kegiatan biasanya bergabung membantu untuk bantu. membantu agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat peserta didik baru SMP 43 itu gak ada alasan lain buat gak join pramuka gitu. Saya kira kalau dia betul-betul pingin ya Dari memiliki karakter yang bagus, kemudian punya jiwa kepemimpinan yang bagus, kemudian punya life skill. Kenapa kok life skill? Karena life skill dibutuhkan sekali kan kalau dewasa ya. Ya, Kalau pasti, sekarang Pak, sudah itu. dilatih, misalnya dia dilatih memasak, ya Wah. akhirnya dia bisa jadi juru masak nanti kalau dewasa atau sebagai koki kan seperti itu. Kemudian life skill kan banyak sekali yang ada di Iya, banyak, kepramukaan itu. Makanya diharapkan cukup banggalah kalau nanti dia bisa bergabung join dengan di pramuka sukarela yang ada di Pangkalan ini. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau join pramuka itu nanti bakal bisa menjadi multi talent, apa-apa bisa mandiri Betul gitu. ya, harapannya seperti itu ya. Karena memang sebagai contoh aja, saya nggak menjelekkan oleh ekskul yang lain ya. Pak. Sebagai contoh saja lah misalnya yang olahraga misalnya. Ya dia mungkin skillnya ahlinya ya di olahraga itu. Olahraga Tapi doang, bagaimana gitu. di jiwa nasionalismenya, di jiwa patriotisme belum tentu terbentuk kan gitu kan ya. Tapi di pramuka jelas akan terbentuk apalagi kalau dia sudah betul-betul menjalankan yang namanya dasar dharma. Ya, itu kode kehormatannya tuh. Kalau bisa dijalankan betul-betul diterapkan, insya Allah anak itu akan betul-betul anak yang cukup bagus dari sisi apapun. Karena yang pertama harus bertakwa, kemudian cinta alam, sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sudah kalau betul-betul diterapkan dan dimiliki, maka akan menjadi manusia yang sempurna itu. Gitu ya. Emang kalau pramuka itu emang istilahnya itu nanti pas udah jadi alumninya itu bakal jadi multi talent, terus gak manjaan gitu. Ya betul. Perlu diingat ya bahwa pramuka utama
pramuka tertinggi ya. Ya, Pramuka loh ya, saya juga Ya. pramuka, ini juga pramuka ya. Ya, Pramuka pramuka, Pak, tertinggi dari- kita itu adalah presiden. Jadi presiden kita itu adalah pramuka utama atau pramuka tertinggi yang ada di Indonesia. Makanya kita bangga menjadi anggota pramuka karena pramuka tertingginya adalah presiden. Tidak semua organisasi tertingginya adalah presiden. Hanya Ya. pramuka yang ada di Indonesia itu sebagai anggota pramuka tertingginya adalah presiden. Jadi seperti itu. Bangga sekali kita ya. Oke Pak, terima kasih ya tadi sudah dijelaskan tentang pramuka, sejarahnya, dan itu bakalan bisa bermanfaat banget buat yang nonton podcast ini. Betul. Dan izinkan saya menutup podcast ini ya Bapak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Iya. atas diundangnya ini. Nggih.